dengan dicabutnya lampiran di Perpres nomor 10 tahun 21 tadi. Ternyata secara regulasi, secara regulatif, menurut perspektif hukum yang dibangun oleh Pak Jamil, ini tidak ada penghapusan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alim Haris di acara Sandasan Musik. Pemirsa, kali ini kita musik tentang masalah miras, sempat gaduh di Indonesia tentang masalah perpres yang dianggap melegalkan minuman keras, gitu ya. Kita baca dulu, ulas dulu tentang masalah miras itu kronologisnya. Kalau tidak salah pemirsa, seingat saya Perpres nomor berapa ya? Perpres nomor 10 ya. Perpres nomor 10 tahun 2021 ya, kalau nggak salah. Perpres ya 2021 itu ditandatangani tanggal 2 Februari. Setelah itu ditandatangani, banyak orang tahu tentang masalah penandatangan perpres tentang masalah miras itu, bahwa itu dia dijadikan sebagai investasi terbuka, gitu ya, terbuka dan mendapatkan respon beragam di publik, masyarakat. Sempat terjadi kegaduhan, gitu ya, dari politisi, para kiai, para tokoh-tokoh agama dan segala macamnya. Tanggal 2 itu ditandatangani, muncul polemik, ada PBNU yang menolak keras terhadap masalah perpres itu, juga Muhammadiyah, politisi, PKB, partai politik termasuk PKB, PKS, dalam catatan saya juga P3 juga menyatakan pendapat dengan jumpa persnya, menolak terhadap Perpres nomor 10 tahun 2021. Waduh, di TV, di medsos, segala macamnya. Tapi di lain pihak memang masih terjadi polarisasi, keterbelahan di publik ini. Ada yang juga setuju dan macamnya, bahkan dianggap sebuah budaya miras itu di salah satu tempat dan segala macamnya, meskipun itu juga ditanggapi lagi dengan pihak-pihak tertentu yang dari daerah yang bersangkutan bahwa itu bukan budaya. Di Papua juga ada yang merilis semacam itu dan lain-lain. Itu gaduh di jagat maya, gaduh juga di media mainstream, dibahas setiap hari. Akhirnya akhirnya perpres itu dicabut, bukan perpresnya dicabut, lampirannya dicabut pada tanggal cabut, kalau nggak salah Pak Jokowi mencabut itu Perpres 10 tahun 2021 pada tanggal 2 Februari kemarin. Oh, Maret kemarin, 2 Februari itu ditandatangannya, pemirsa. Nah, jadi kegaduhan di publik itu justru melemah dan cenderung redup, dan tidak kegaduhan lagi sampai sekarang. Nah, tapi ternyata ini uniknya begini pemirsa, bahwa kalau bicara masalah hierarki hukum, itu yang lebih kompeten untuk bicara masalah hukum adalah orang-orang hukum sebetulnya. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam konteks miras ini, di Perpres nomor 10 tahun 2021 ini sebetulnya yang dicabut itu hanya lampirannya saja. Lampiran yang mengatakan bahwa miras itu dimasukkan ke dalam investasi terbuka, daftar investasi terbuka, gitu. Ini ada sedikit menarik informasi dan juga tulisan opini dari salah satu praktisi hukum dan pakar hukum ya, seorang dosen, merunut membahas tentang persoalan ditandatanganinya Perpres nomor 10 21 yang menimbulkan kegaduhan itu, dengan dicabutnya oleh beliau Bapak Presiden juga pada tanggal 2 Maret kemarin. Itu publik diam, publik senyap, seolah-olah Bapak Presiden dianggap sebagai sosok pemimpin yang merespon dan juga menerima terhadap kritik, baik dari kiai, baik dari politisi dan lain sebagainya, responsif dan mau dikritik.
Pak Presiden. Pak Presiden sendiri melakukan jumpa pers mencabut terhadap perpres lampiran perpres yang di dalamnya itu adalah bahwa Mihol itu dijadikan sebagai daftar investasi terbuka. Nah, tapi ini menariknya saya akan baca. Kebetulan yang dikirim ini adalah Lingkar Jatim, tulisan opini ini dari Dinda Jamil SHMH. Pemirsa, saya akan bacakan ya pokok-pokok pikiran hukumnya dan pendapat hukumnya tentang masalah Mihol ini. Saudara Jamil SHMH ini kebetulan pengajar di Fakultas Hukum Ubara Surabaya. Ya, jadi mengirim opini ke Lingkar Jatim, saya coba bacakan. Setelah menuai kritik dari banyak kalangan, utamanya ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah, Presiden Jokowi mencabut lampiran 3 Perpres nomor 10 tahun 2021 yang nilainya berisi tentang legalisasi usaha minuman beralkohol Mihol. Legalisasi, awalnya kan memang dilegalisasi, itu menjadi yang tadi sebelumnya kita bahas. Di 4 provinsi, Bali, NTT, Sulut, dan Papua. Berkat dari pencabutan tersebut, media sosial yang semula gaduh dengan kritikan kepada pemerintah menjadi tenang kembali, seakan-akan bangsa ini benar-benar sudah aman dari bahaya peredaran Mihol. Ini tulisannya dari Jamil. Sebenarnya perpres itu merupakan peraturan yang bersifat delegatif. Ini orang hukum ini yang mengerti masalah ini. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya cantolan pada produk hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Oleh karenanya menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan pada perpres, apalagi hanya lampirannya, ini catatannya pemirsa, apalagi pada hanya lampirannya, tentu sangatlah prematur. Tulisan ini akan menganalisa beberapa raporan perundang-undangan yang mengatur tentang Mihol. Jadi paragraf ini sebetulnya Jamil ingin mengatakan kita tidak boleh percaya begitu saja terhadap dicabutnya lampiran 3 yang berisi tentang masalah daftar bahwa miras itu menjadi daftar usaha terbuka, investasi terbuka gitu ya. Karena menurut Pak Jamil ini dalam tulisannya ini sangat prematur kalau hanya dengan itu kita percaya begitu saja. Sangat prematur. Kita ikuti pendapat selanjutnya pemirsa. Sebenarnya perpres itu merupakan peraturan yang bersifat delegatif. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya cantolan pada produk hukum yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Oleh karenanya menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan pada perpres, apalagi hanya lampirannya, itu sangat itu prematur. Jangan-jangan reaksi dan juga respon dari masyarakat, baik dari politisi atau para tokoh-tokoh agama, organisasi keagamaan, ormas-ormas besar itu sekarang kan pada diam semua, seolah-olah ini betul-betul sudah dicabut. Betul-betul sudah tidak sebagaimana yang dikhawatirkan sebelumnya. Ini dianggap prematur oleh Pak Jamil. Apa ya sebetulnya menurut pendapatnya? Pada dasarnya semua bidang usaha termasuk Mihol itu bersifat terbuka, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup. Oh ya, ini sebetulnya penjelasannya sebetulnya semua usaha itu ya terbuka pada prinsipnya, segala sesuatu kecuali yang tertutup, yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan bidang usaha yang dinyatakan tertutup menurut pasal 77 Undang-Undang Cipta Kerja Ciptaker adalah meliputi, ini pemirsa, ini perlu untuk disimak ini. Sedangkan bidang usaha yang dinyatakan tertutup menurut pasal 77 Undang-Undang Ciptaker adalah meliputi budidaya dan industri narkotika golongan 1, segala bentuk kegiatan perjudian dan atau kasino. Ini yang Ciptaker ya, Undang-Undang Ciptaker yang barusan sempat juga mendapatkan kegaduhan di Indonesia.
penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam apendik 1, ini bahasa Inggris ini, CITES gitu ya, dalam kurung CITES, pemanfaatan untuk pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan, kapur, kalsium, akuarium, dan souvenir atau perhiasan serta koral hidup atau koral mati dari alam. Industri pembuatan senjata kimia dan industri bahan kimia, industri dan industri bahan perusak lapisan ozon. Ini yang ada di Cipta Kerja, yang di Undang-Undang Cipta Kerja, pemirsa. Mau menjelaskan tentang apa ini selanjutnya kita ikuti terus. Karena tadi awalnya itu di garis bawahi catatannya menganggap bahwa berhentinya kegaduhan ini adalah sesuatu yang sangat prematur. Industri senjata kimia. Nampak jelas bahwa dalam kelompok bidang usaha tertutup di atas, nah ini ya, maksudnya di Undang-Undang Ciptaker ini ya, nampak jelas bahwa dalam kelompok bidang usaha tertutup di atas, MIHOL tidak termasuk di dalamnya. MIHOL tidak termasuk di dalamnya, ini catatannya. MIHOL tidak tertutup di dalamnya. Artinya di Undang-Undang Ciptaker, MIHOL itu tidak termasuk dari sekian banyak jenis usaha yang terbuka, yang tertutup maksudnya, yang tertutup ada tadi itu sampai ke urusan koral dan semacamnya yang tadi yang saya bacakan pemirsa. Nah ini artinya kalau bahasanya orang pondok, mafhum mukhalafahnya bahwa MIHOL itu tidak termasuk dalam catatan yang tertutup di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dengan kata lain, MIHOL itu, miras itu masuk ke dalam kategori di yang lain, terbuka gitu, di Undang-Undang Cipta Kerja tuh, karena tidak dimasukkan dalam catatan yang tadi itu. Artinya MIHOL merupakan bidang usaha yang terbuka. Nah ini yang terbuka. Ketentuan sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang Ciptaker di atas berbeda dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 25 tahun 2017 tentang penanaman modal. Dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 2017 mengamanahkan kepada pemerintah untuk menentukan bidang usaha tertutup melalui peraturan presiden. Ini kata kuncinya berbeda ya. Berbeda dengan pasal 12 Undang-Undang nomor 25 tahun 2017 ini tentang penanaman modal. Kalau di situ ada amanah untuk mengatur bidang usaha yang tertutup itu melalui Perpres. Ini berbeda dengan Undang-Undang Ciptaker tadi itu maksudnya pemirsa. Amanah tersebut telah ditindaklanjuti dengan keluarnya Perpres nomor 76 tahun 2007 dan Perpres nomor 44 tahun 2016. Salah satu kriteria dalam menentukan bidang usaha tertutup menurut Perpres nomor 76 tahun 2007 adalah memperhatikan aspek moral. Sedangkan kita semua mafhum bahwa MIHOL sangat berpotensi merusak moral. Oh ini artinya aturan sebelumnya, sebelum Perpres ini keluar, sebelum Undang-Undang Ciptaker ini keluar, sebetulnya aturan tentang masalah MIHOL itu sudah dengan tegas diatur di Perpres nomor 76 tahun 2007. Itu pemirsa. Yang saya tangkap dari tulisan ini itu maknanya adalah salah satu kriteria dalam menentukan bidang usaha tertutup menurut Perpres nomor 76 tahun 2007 adalah memperhatikan aspek moral. Sedangkan kita semua mafhum bahwa MIHOL sangat berpotensi merusak moral gitu. Lebih detail lagi dalam lampiran 1 nomor 9, 10 dan 11 Perpres nomor 44 tahun 2016 MIHOL masuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup. Ini lebih jelas lagi ini. Ini aturan sebelumnya ini ya. Pemirsa, ini aturan sebelumnya. Memang MIHOL itu masuk ke dalam bidang usaha yang tertutup. Namun, nah ini pemirsa ya, perhatikan ini. Namun demikian, baik pasal 12 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 maupun Perpres nomor 44 tahun 2016 dan Perpres nomor 26 tahun 2007 sudah dicabut. Sudah dicabut. Pasal 12 Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 dicabut berdasarkan Undang-Undang Ciptaker. Sedangkan Perpres nomor 44 tahun 2016
nomor 26 27 dicabut berdasarkan Perpres nomor 10 yang barusan ditandatangani itu. 10 tahun 2021 oleh karenanya status Mihol sekarang ini adalah termasuk bidang usaha terbuka. Ini pemirsa. Ini menarik. Jadi kalau memakai logika hukum yang dipakai oleh Jamil SHMH ini, bahwa pencabutan lampiran 3, lampiran Mihol dalam perpres yang menggaduhkan bangsa ini sampai ketua PBNU, Muhammadiyah, politisi dan lain sebagainya, juga di medsos sekarang sudah mulai senyap tentang masalah ini. Benar apa yang dikatakan tadi, prematur kalau memakai perspektif yang dibangun, perspektif hukum yang dibangun oleh Pak Jamil ini dalam tulisannya. Jadi kalau memakai perspektif barusan itu, logika hukum barusan itu, ternyata Mihol yang sekarang seolah-olah sudah ditutup dan sudah dikembalikan ke sebagai usaha tertutup itu ternyata tidak, pemirsa. Ternyata tidak. Karena kenapa? Karena di Undang-Undang Ciptaker, karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tadi itu Mihol tidak termasuk item yang diatur sebagai usaha tertutup. Dengan kata lain, Mihol masih tercatat sebagai bidang usaha yang terbuka. Begini pemirsa. Nah, ini orang-orang hukum yang harus banyak berpendapat ini. Kalau orang-orang biasa mungkin banyak ribet. Ribet. Artinya masuk akal sekali, rasional sekali ketika Pak Jamil ini, kenapa bangsa Indonesia, kenapa tokoh-tokoh agama, kenapa politisi-politisi itu kok ujuk-ujuk seolah-olah bahwa persoalan Mihol ini dianggap selesai dengan dicabutnya lampiran di Perpres nomor 10 tahun 2021 tadi. Ternyata secara regulatif, menurut perspektif hukum yang dibangun oleh Pak Jamil, ini tidak ada penghapusan. Tetap bahwa Mihol itu masuk ke dalam bidang usaha terbuka. Gitu ternyata.